Gimana sih? Jadi yang bikin hal haram itu sebenarnya ada di imajinasi diri sendiri. Iya. Munculnya imajinasi haram dan halal itu dari tergantung keilmuan seseorang mengenai yang bersih dan yang kotor, kan begitu bahasa. Kalau memang dalam pikirannya selalu bersih, maka melihat orang yang tidak memakai baju pun dia tidak akan berimajinasi bahwasannya itu adalah pornografi, kan gitu. Iya. Tapi jatuhnya zina hakiki ya? Zina Kalau mata. hakiki. Iya. Zina bukan zina hakiki sebenarnya, tapi zina pikiran. Kalau zina mata ya kita memang melihat pornografi. Itu zina pikiran. Zina pikiran itu tanpa ada gambar pun lantas kita berpikir porno, ya itu adalah sudah termasuk hal yang berzina. Kita memegang alat vital kita terus kemudian berhayal, itu sudah pornografi, itu termasuk haram gitu. Karena gue pernah cerita ada seorang yang lulusan dari UIN itu dulu namanya Muhammad tapi panggilannya Aseng. Di rumahnya itu selalu banyak temen-temen yang nonton film pornografi. Terus gue tanya gitu, bro, kan nonton beginian dosa bro, haram. Dia jawab ya dosa enggaknya mah ya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bagi gue pribadi ya sah-sah aja, namanya orang nonton aja. Yang nggak boleh itu menimbulkan syahwat sampai menimbulkan kegairahan lantas berbuat kemaksiatan, itu yang nggak boleh. Ya minuman pun seperti itu gitu. Kalau kita minum suatu hal yang beralkohol kemudian tidak memabukkan buat diri kita, ya sah-sah aja. Minum setengki pun kalau nggak memabukkan itu sah-sah aja, ya kan. Yang jadi masalah adalah meminum itu membuat kita mabuk, kehilangan kesadaran. Itu yang akhirnya menjadi haram. Ya, rugi diri sendiri. Iya. Ya minum sirup pun kalau kebanyakan tiba-tiba mabuk ya haram jadi minum sirup. Wah, muntah. Iya kan. Gitu. Itu kan sama aja, balik lagi ke masalah yang waktu dulu Sukmara pernah nanya tentang musyrik gitu kan, ya. Sebenarnya musyrik nggak sih kita kalau datang ke orang-orang yang kategorinya dibilang orang pinter gitu kan, paranormal gitu kan, bahwasannya ada hadis yang mengatakan bahwasannya 40 hari, selama 40 hari itu ibadah tidak diterima. Ya gue bilang hadisnya nggak salah, hadisnya bener gitu. Hadisnya seperti itu, tapi niat kitanya awalnya ke orang itu apa kan gitu. Kalau niatnya hanya sekedar sharing, kemudian ingin mencari jawaban, lantas kemudian diambil yang baik, dibuang yang tidak baik, ya kan tidak ada kemusyrikan di situ, ya kan. Kalau ngomong perkara musyrik ya semua musyrik kan gitu. Di dalam diri kita itu banyak kemusyrikan, banyak. Berpikir bahwasannya lo tidak kerja jual gas, lantas lo nggak bisa makan, ya itu musyrik berarti. Lo percaya dengan kerja, bahwasan kerja itu menghasilkan uang, ya kan. Malah banyak orang yang tidak kerja bisa menghasilkan uang banyak, hanya duduk kotak-katik tangan. Iya. Dia menghasilkan uang. Moda intelek jadi. Nah iya. Karena sih banyak sih bang hadis mengatakan seperti ini, malah salah tafsir. Ya. Contohnya di bulan Ramadan setan
dibelenggu ya maksudnya. dibelenggu di bulan Ramadan. Iya. Tapi banyak ya orang nggak puasa. Iya, karena setan itu bukannya kategori yang di dalam dibelenggu itu kategorinya bukan setan yang ada di dalam diri kita ya, itu kategorinya setan yang di luar dalam diri kita itu yang dibelenggu Ya, tapi yang, kalau yang udah takut sama orang yang udah mulai meninggalkan ketakwaan. Soalnya kan yang saya tahu pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, ya terus setan diterbelenggu. iya Nah, makanya kan banyak orang ngomong, apa sih, kenapa sih pintu surga dibuka? ya Ternyata bang, ternyata jawabannya di luar Ramadan aja satu ayat pahalanya 10 di luar Ramadan di luar Ramadan. melakukan Pada Al-Quran, baca Quran, Oh, satu baca ayat aja Al-Quran. 10. Kalau di bulan Ramadan di bulan Ramadan dikali 10 kali lipat. sekali 10 Kalau lipat 3 ayat aja kayak Alif Lam Mim aja udah 3 ayat 3 300. huruf 3 huruf 3 namanya huruf berarti kan 30 dikali 10 ya 300. 300 Makanya tuh dibuka pintu surga tuh pasti tuh banyak orang yang berlomba-lomba, ya kan? betul Makanya dibuka. Nah kalau untuk apa, kalau neraka ditutup, jadi orang jadi takut berbuat maksiat, ya, nggak akan dibuka tuh pintu neraka buat orang dia sedang bertakwa. Nah terus setan terbelenggu, ternyata emang dia takut nih abang baca Quran terus emang ini kan namanya bulan Ramadan kan banyak pahalanya. Setan juga nggak bakal mau nyentuh, makanya cuman sebetulnya hiasan sih, hiasan lah. kiasan Hiasan, disebut hiasan. tapi memang itu ada benarnya ya, orang yang memang yang rajin beribadah apapun itu ya memang jarang sekali yang sampai didekati oleh setan-setan Iya, tersebut. karena udah takut duluan ya, makanya Betul. terbelenggu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Tapi Itu kalau- secara orang awam berpikirnya memang begitu. Iya, ada aja bikin setan. Nah, kalau di kelas yang di atasnya awam, kebalikannya. Semakin orang itu beribadah, ya kadang ada ya semakin tambah setannya banyak. Jadi atas orang awam. Kalau orang awam, orang normal biasa berpikirnya begitu. Kita kalau mau terhindar daripada setan, ya kita rajin ibadah. Tapi ada orang yang rajin ibadah, setannya malah banyak. Tuh. Bingung kan? Ya bingung dong pasti, ya kan? Kok bisa orang ibadah malah tambah setannya masih banyak? Tapi kalau mengenai, maaf ya, di luar Ramadan itu benar-benar nggak ada tuh pernah, maaf ya, penampakan nggak ada ya masih ya? Apa masih? Ya itu tadi yang gue bilang, Masih ada. penampakan itu bukan yang di luar daripada pribadi, justru yang ada di dalam pribadi yang akan sering menampakkan. Iya, kayak ada kekhawatiran ya, Ya, rasa takut, iya, dan mengajak. imajinasi dia tuh kayak nanti gini, itu sih Ya, biasanya sih. mengajak kepada orang tidak berpuasa, mengajak orang berbuat yang tidak baik di bulan puasa. Itu setan yang sesungguhnya, yaitu kan gitu. Kalau setan yang di luar daripada orang, mereka sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dibelenggu ya setan yang ada di dalam diri. Udah tahu bulan puasa diajak temennya, ditraktir temennya, ya gue bayarin makan, temenin gue makan warteg, makan Indomie. Nah itu kategorinya masuk ke dalam surat pendek Qul a'udzu birabbin nas. Jin dan manusia. Bukan jin doang, berarti manusia juga bisa disebut jin. Cuman yang masih ini bang, yang masih sebenarnya pertanyaan, bukan pertanyaan konyol bang ya. Mau nanya nih sebenarnya, yang saya tahu kan setan, iblis, jin. Mungkin adalah beberapa jin yang mungkin bisa menampakkan manusia,
terus dia mengikuti perilaku manusia seperti apa, itu bisa jin. Malah kita baca Quran aja masih bisa disalahin sama jin kan begitu. Cuman sorry nih, bukannya menyinggung ya abang ya, tapi tetap emang namanya saya belum pernah ya kan. Sebenarnya nggak tahu ya di berbagai negara yang lain, saya nggak tahu seperti apa. Yang saya tahu kan gini abang, setan itu diciptakan memang untuk mengganggu manusia. Ya. Ya kan, mau tahu sampai mana nih ketakwaan hamba-hambanya nih kepada Allah kan gitu ya. Iya. Setan itu ditugaskan untuk itu. Yang jadi pertanyaan, ya mudah-mudahan abang bisa jawab dengan logis ya. Iya. Itu ya macam-macam sih, ada ini. Itu sebenarnya emang imajinasi manusia itu sendiri, emang benar-benar ada atau gimana bang? Iya. Tapi kecuali kalau ini udah maut, misalkan udah maut, tiba-tiba enggak, beberapa jam kemudian saya ketemu kok. Nah itu berarti kan ada, ya nggak tahu ya, mungkin itu berbajin atau apa. Ya, mungkin saya masih percaya lah ya, namanya gaib kan udah Al-Baqarah juga harus percaya kan namanya gaib. Cuman ini bang, gede banget. Nah itu bang, sampai teman saya aja ngelihat di parkiran Grand Indonesia tuh, dia ngelihat, nengok, tiba-tiba pulang berat badannya. Pas pulang istrinya lagi baca surat Yasin, ngaji. Itu minta air panas, tanpa disadari tuh langsung diteguk. Gara-gara hanya sekali melihat itu. Nah itu sebenarnya emang cerita benar apa emang dia benar merasakan itunya, kekuatannya, sampai dia air panas nggak terasa. Lidah kan biasanya kalau air panas kan terasa, ini enggak. Terus panas, badan panas, mau gerak kayak ngangkat 1 ton pasir, berat melangkah. Nah itu emang mayoritas tuh ada ya buktinya. Bukan mayoritas. Dan kenapa biasanya kan kalau itu kan berarti di apes lah ya, menurut kita gitu. Tapi kenapa itu kan biasanya kan setannya apes, ini malah yang apes sih malah manusia sendiri yang debat panasnya nggak turun, berat pulang aja diboncengin pakai mobil, saking dia nggak kuat bawa mobil. Itu gimana tuh bang, pertanyaannya? Coba abang jawab dengan logis tuh bang. Kalau yang tadi diciptakan untuk tugas itu sebenarnya kurang pas, tetapi setan itu, iblis itu, dia mempunyai permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganggu manusia di bumi. Ya, sebab karena dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oke, saya terima, saya akan turun ke bumi dengan satu syarat, permintaan, yaitu izinkan saya mengganggu cucu anak Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang pertama itu, ya kan. Yang keduanya adalah tentang seseorang yang bila bertemu atau melihat bangsa jin, setan, dan sebangsa itu, merasakan efek daripada bangsa-bangsa mereka itu sampai terjadinya tadi badan terasa berat, kemudian sakit, kemudian dapat cerita begitu. Nah itu memang real adanya, memang seperti itu ceritanya. Cuman hal yang logisnya adalah itu tergantung daripada orang tersebut. Kalau orang tersebut orang tersebut energinya memang energinya negatif, maka dia akan merasakan efeknya dahsyat sampai tidak bisa berdiri segala macam. Iya benar itu, benar. Tapi kalau orang yang energinya negatifnya tidak terlalu besar gitu kan, ya paling hanya cuma merasa apakah itu gitu kan, kenapa harus gua melihat itu gitu kan. Kemudian ada rasa takut, ya kan, ada rasa berdiri bulu roma, ya kan. Nah itu yang kalau yang kadar daripada energi negatifnya tidak terlalu besar gitu kan. Jadi cerita itu
apabila ada seseorang yang memang melihat itu, yaitu memang real adanya, memang benar adanya seperti itu. Ya. Tetapi yang tadi saya sebutkan adalah kenapa sampai terjadinya merasa efeknya sangat besar, itu karena orang itu mempunyai energi negatifnya juga besar, ya kan. Nah sini saya tidak membicarakan keimanan, karena kalau disebutkan keimanan ini sudah beda konteks gitu kan. Ini disebutkannya adalah energi itu negatif, itu banyak kelakuan yang memang tidak seharusnya atau tidak berperilaku dengan baik sebagaimana orang yang beragama. Nah, itu kemungkinan besar adalah mempunyai energi yang negatif yang besar, sehingga begitu dia ketemu dengan makhluk itu, efek yang dia rasakan juga besar juga. Gitu. Dia cerita katanya hitam, tinggi, gondrong. Loh, enggak lagi dah, enggak lagi dah aku ketemu dia ngomong gitu. Minum air panas, Bang. Makanya nih ya, pas istrinya tuh bengongnya ini kok air panas. Nah, di situ istri langsung baca doa, dia langsung doa